promosikan anunya tuh, promosikan. Saudaranya itu cowok. Dia Paula bilang Iko, tunggu mau ke di bawah Iko nanti kalau pulang PUMF baru kau naik ke atas supaya Cek. Ayo kita doa dulu deh. Siapa itu mulai kah? Mau ada betul? Oh belum deh. Di apa yang mau situ? Federasi di mana sih barang itu? Ada pulpen lo? Kenapa? Catat lagu beda. Oh baru nggak usah tulis lagu. Nggak ada pulpen situ kah? Nggak pulpen situ. Haleluya.
Cek, cek. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi. Kita bersama-sama untuk menyembah, memuliakan, memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Amin. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami berkumpul Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur. Kami mau menaikkan pujian, pengagungan kami kepada Engkau ya Bapak. Biar Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini. Dari para pelayan-Mu Tuhan, jemaat-Mu ya Bapak. Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Tuhan, apa yang kami boleh lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarkan hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, terjadi di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Sehingga ketika kami pulang dengan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan, kami sujud menyembah nama-Mu Yesus. Haleluya. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hatiku, segenap hidupku, ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Hanya di hadirat-Mu Tuhan kami sujud menyembah, kami sujud meninggikan, memuliakan Engkau. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku,
tinggal di dalam hadirat-Mu. Katakan, segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Dengan lebih lembut lagi katakan, segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Amin. Bawaku mendekat padamu, tinggal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku
kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Dengan lebih sungguh-sungguh ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Boleh berikan sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Dan kami siap untuk menyerukan namamu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, yang takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh berikan senyum yang terbaik untuk kiri kanannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang maha besar. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dengan iman. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau Allah yang luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segalanya. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama, yang perkasa, yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita kita serukan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan.
Engkau Tuhan Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua bersuka cita? Amin. Amin. Haleluya. GBI Oikumene mantap-mantap jemaatnya ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarkan kami menjadi jemaat yang selalu percaya Tuhan akan setiap pertolongan-Mu Tuhan, akan setiap mujizat-Mu yang akan Kau kerjakan dalam kehidupan kami Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja.
kasih karunia-Mu, kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan sebagai Yesus dalam juru selamat dalam kehidupan kami. Tiba saat ini Tuhan, kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Kudus layakan kami Tuhan. Biar sebentar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Berbuah harum demi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, senang bisa kembali lagi melayani Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur, berterima kasih. Tuhan baik dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga. Ya, karena pada saat ini saya sudah bertugas di Makassar ya. Puji Tuhan ya. Cuma sebelum saya ke Makassar saya sempat WA dengan Pak G ya. Saya bilang, Pak G, saya ke Makassar, kamu malah keluar Makassar. Jadi ya gantian. Cuma Pak G bilang, ya itulah Tuhan baik ya, ada yang keluar, ada juga yang masuk. Jadi haleluya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Ya, selama saya di Kota Samarinda selama 5 tahun, saudara yang terkasih, banyak hal yang Tuhan telah buat dalam kehidupan saya. Ya, sehingga saya anggap 5 tahun itu saya belajar ya. Saya belajar bagaimana kehidupan di dalam Tuhan. Walaupun saya harus berjauhan dengan istri dan anak saya, Kelvin, tapi saya bersyukur ya, Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan memelihara saya, bahkan Tuhan boleh pakai saya di sana juga untuk menjadi berkat ya bagi Tuhan. Dan saya belajar juga dengan Bapak Gembala di sana yang mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Saya senang saudara, karena 5 tahun itu saya dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi ya. Karena selama saya di Makassar berkeluarga dengan istri saya, ini mudah-mudahan istri saya dengar juga. Ya, ini curhat sebetulnya saudara ya. Selama saya berkeluarga, kami terus terang suka bertengkar saudara ya. Hal-hal yang kecil itu kadang-kadang suka bertengkar. Jadi Tuhan baik. Ya, saya dikirim ke Samarinda. Ketika saya di Samarinda, saya mulai mengetahui bahwa kasih Tuhan itu baik dalam kehidupan keluarga, ya. Mengasihi istri, suami mengasihi istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak. Jadi ketika saya di Samarinda, selalu tiap pagi saya WA istri saya, selamat pagi sayang. Ya. Yang tidak pernah saya lakukan waktu saya di Makassar. Ya, kadang-kadang selamat pagi cinta. Ya, dengan keluarga juga gitu, selamat pagi semua, tiap pagi saudara. Ya, ada nilai kebaikan ketika Tuhan izinkan kita berada di satu tempat. Ya, kita belajar untuk lebih mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi sesama. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dalam Filipi 2 ayat 1 dan 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah dapat katakan amin. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam perikop Alkitab berkata, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat pertama, firman Tuhan katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan.
ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan, ya. Saya akan menekankan pada ayat kedua dan ayat keempat, tapi lebih banyak ayat kedua, saudara yang terkasih. Rasul Paulus ya sangat mengasihi jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita baca suratan Filipi 1 ya, ayat ke-12, ketika Rasul Paulus Tuhan izinkan harus dipenjara, saudara yang terkasih. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat pada saat itu, ya. Ada jemaat yang mengambil keuntungan lewat pelayanan di dalam Tuhan. Ada jemaat yang memang sungguh-sungguh setia, ya. Saudara yang terkasih, kejadian dalam jemaat Filipi itu terjadi juga dalam jemaat-jemaat sekarang, saudara. Ya, saat-saat ini memang banyak gereja, ya, saya sudah bergereja di beberapa tempat karena Tuhan izinkan dalam tugas dinas saya. Ada hal yang sangat membuat hati saya terus terang agak miris dan sedih, saudara, ya. Karena ada juga orang-orang di dalam gereja tidak memiliki, ya maaf dalam tanda kutip saya tidak menghakimi, ya, tidak memiliki kesatuan atau merendahkan diri ketika dia melayani Tuhan. Banyak kepentingan-kepentingan pribadi yang dibawa di dalam gereja. Ya, ini menurut kesaksian beberapa teman juga seperti itu, saudara. Ya, bahkan ketika saya ada di gereja lama, ya Tuhan juga izinkan saya untuk menjadi seorang majelis, ya saudara. Saya sempat ngobrol dengan teman sesama majelis. Ternyata jabatan majelis itu jabatan yang prestis, ya, dalam satu gereja. Saya juga bingung juga, ternyata ada orang-orang tertentu yang begitu bangga ketika dia menjadi seorang majelis atau penatua gereja, karena itu pada saat dia mungkin, ya saudara, saya tidak menghakimi, tapi memang ini kenyataan. Ketika dia berada dalam satu komunitas, dia akan menjadi seorang pribadi yang menjadi ternama, ya, dipandang orang karena dia seorang majelis. Saudara terkasih, saya pada saat itu sempat juga agak menolak, ya, tapi karena itu salah satu jalan Tuhan agar saya tetap setia kepada Tuhan, saya ambil jabatan itu. Tentu dengan beban yang berat, saudara, karena menjadi seorang hamba Tuhan dalam satu gereja, itu kita harus menjaga pribadi kita. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita merendahkan diri ketika kita menjadi pelayan Tuhan, ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan atau gembala yang sangat mengasihi jemaat atau domba-domba yang digembalakannya pada saat itu. Kalau kita baca dalam suratan-suratan Paulus, selalu dalam tulisannya kita banyak membaca perkataan beliau yang berkata, saudara-saudaraku yang kukasihi. Ya, luar biasa, saudara, ya, kalau ada seorang hamba Tuhan atau gembala yang berkata kepada jemaat, engkau kukasihi jemaatku. Haleluya, ya. Engkau kukasihi, ya. Jadi Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang selalu berkata, saudara-saudaraku yang kukasihi. Dan beliau sangat bersuka cita ketika melihat jemaatnya dalam keadaan kuat dan taat mengerjakan keselamatan, ya. Walaupun beliau tidak ada pada saat itu di jemaat Filipi, tapi beliau bersurat, ya. Beliau selalu menyempatkan bersurat, ya. Oleh sebab itu saya sangat terberkati oleh surat-surat yang Rasul Paulus tuliskan dalam Injil ini. Saudara, kita mengamini bahwa Injil yang kita baca atau Alkitab yang kita baca adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus pada murid-murid pada saat itu.
Ya, ini adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada murid-murid. Jadi kita imani, kita amini suratan Paulus kepada jemaat Filipi adalah firman Allah yang hidup. Amin saudara, puji Tuhan. Jadi ketika itu jemaat ini terjadi perpecahan. Ya, ada orang-orang yang seperti itu ya. Saya juga mendengar di sini ketika maaf bicara almarhum ya Bapak Gembala kita dipanggil oleh Bapa di surga, terjadi sesuatu hal yang membuat kita tidak bersatu saudara. Kita mesti jujur saudara ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya terbeban, saya dalam pribadi saya juga mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu kita belajar pada pagi hari ini. Ada orang-orang yang memang memanfaatkan situasi gereja pada saat itu ya. Pada saat itu memang jemaat Filipi sedang terjadi perpecahan atau perselisihan karena dari mereka ada yang tidak tulus dan ikhlas memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan Kristus. Kita dapati dalam Filipi 1 ayat yang ke-15 sampai 18, tidak jauh-jauh saudara ya, tidak usah dibalik-balik. Ayat 1 ya, Filipi 1, 15, 18 saya bacakan. Rasul Paulus berkata begini ya dalam suratan Filipi, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Puji Tuhan saudara, Tuhan baik. Ada juga perbandingan ya, ada juga hal yang kita bisa perbandingkan. Mana orang yang betul-betul memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, ya dengan baik. Tapi ada juga orang yang memberitakan Injil dengan dengki dan perselisihan. Nah, dengki dan perselisihan ini terjadi karena mungkin ya pada saat itu orang mau menggantikan atau mau memposisikan dirinya sebagai yang utama dan terutama, ya. Menjadi seorang pemimpin mungkin pada saat itu. Sehingga terjadi perselisihan ketika Rasul Paulus dipenjara, saudara. Ini terjadi, ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ini akan terjadi terus dalam kehidupan kita berjemaat. Kemudian ayat ke-17 di sana dikatakan, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi ada orang juga melayani Tuhan dengan tidak tulus dan ikhlas. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak senang ya ketika kita berada dalam perpecahan, apalagi di dalam gereja. Tujuan kita adalah dalam berjemaat adalah bagaimana kita satu tubuh di dalam Kristus. Tidak boleh kita terpecah-pecah, saudara yang terkasih. Ketika kita berada dalam perpecahan, ada pihak ketiga yang masuk, ya. Saudara yang terkasih, ketika saya dan saudara berdebat, ada satu oknum yang akan masuk di tengah-tengah. Ini yang berbahaya. Dia bagaikan singa yang mengangaung, yang akan menerkam saya dan saudara sehingga kita terjadi pecah atau perpecahan. Siapa oknum ini saudara? Iblis, penguasa kegelapan, penguasa kerajaan angkasa. Tidak akan senang ketika jemaat Tuhan bersatu. Karena ketika jemaat Tuhan bersatu, maka neraka akan kosong. Itu salah satu tujuan iblis adalah bagaimana neraka itu dipenuhi oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jadi saudara yang terkasih, ketika itu terjadi perpecahan, ya ada orang yang memang melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, ada orang yang melayani Tuhan dengan tidak ikhlas, ya, ada kepentingan, ya, ada sesuatu yang mereka mau, ya, bahkan dalam ayat ke-18 ditegaskan juga, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Ya, ada orang yang memang memberitakan Kristus itu dengan maksud palsu. Ya. Saudara yang terkasih, berapa tahun lalu saya juga pernah dengar ya, ada satu
pendeta terkenal di Surabaya, bayangkan selama 5 tahun dia berselingkuh dengan jemaatnya. Entah benar entah tidak, tapi itu kenyataan di berita online pada saat itu. Dan kita perlu waspada saudara ya. Ada orang-orang yang memang memanfaatkan ketika dia berada dalam posisi sebagai seorang yang utama dalam satu komunitas, dia memanfaatkan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Hati-hati saudara ya. Jadi pada pagi hari ini nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi adalah ayat kedua. Ya, ayat pertama saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ya kita sudah ngerti saudara ya, dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, kemudian dikatakan ada persekutuan roh, kemudian dikatakan ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat kedua ini poin yang sangat penting, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Rasul Paulus mau sukacitanya Rasul Paulus disempurnakan. Ya, ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Yang pertama, satu kasih. Yang kedua, satu jiwa. Yang ketiga, satu tujuan. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba membahas dan memahami apa yang saya pahami, saya coba bagikan kepada jemaat di tempat ini dan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saudara yang terkasih, sehati sepikir yang saya pahami adalah, arti yang saya pahami mengenai sehati sepikir adalah gerak langkah kita itu sama saudara ya. Sehati sepikir maksudnya gerak langkah kita sama, tidak bercabang, tidak terpecah belah, sehati sepikir. Kemudian hidup bersama-sama dalam persekutuan dan menaruh pikiran dan perasaan yang berpusat pada Kristus Yesus. Itu sehati sepikir. Ya, tujuan kita beribadah adalah sehati sepikir untuk taat dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pusat penyembahan kita. Ya, sampai di situ dulu ya, sehati sepikir. Artinya tujuan kita hanya fokus kepada Yesus. Ya, sehati sepikir itu dulu. Ya, nanti ini bisa dikembangkan dalam konsep sehati sepikir ini, kita bisa kembangkan dalam konsep ketika kita berada di kantor, di rumah tangga. Tapi pada pagi hari ini penekanan saya adalah sehati sepikir berpusat pada Yesus Kristus. Ya, yang pertama Rasul Paulus katakan sehati sepikir dalam satu kasih. Ya, sehati sepikir dalam satu kasih. Saudara, orang Kristen ketika dia menjadi orang percaya kepada Yesus, ada kasih karunia yang Tuhan berikan adalah kita harus berbuat baik. Ya, kita harus berbuat baik, saudara. Amin, saudara. Kalau orang di luar sana untuk menebus dosa mereka, mereka harus berbuat baik. Ya, mengumpulkan perbuatan baik. Tapi di dalam Yesus, orang Kristen adalah orang yang harus berbuat baik. Karena kasih karunia berbicara mengenai buah-buah perbuatan baik. Ya. Sehati sepikir dalam satu kasih, kasih yang mau berkorban, atau kasih yang mau saling mengasihi, saling menghargai setiap perbedaan, dan tidak menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, saudara yang terkasih, sehati sepikir dalam satu kasih adalah orang yang mau berkorban untuk mengasihi. Yesus mati di atas kayu salib karena mengasihi saya dan saudara. Ya, dalam rupa manusia turun ke dunia, merendahkan diri untuk mengasihi saya dan saudara. Kasih yang mula-mula Tuhan telah izinkan, Tuhan telah lakukan, Tuhan telah perlihatkan, Tuhan telah praktekkan dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus katakan di sini, sehati sepikir yang pertama adalah harus satu kasih. Ya, dalam berjemaat kita harus saling menaruh perasaan dan pemikiran yang saling mengasihi dan menghargai, saudara. Karena Tuhan memberikan kita masing-masing talenta.
Ya, tidak semua orang bisa apa yang saya dan saudara lakukan. Amin saudara? Puji Tuhan. Aminnya kurang ya. Amin saudara. Haleluya. Jadi yang kedua adalah sehati sepikir dalam satu jiwa. Ya. Sehati sepikir dalam satu jiwa. Yang saya pahami adalah satu tubuh atau satu roh di dalam Kristus. Kita akan tahu kebutuhan sesama jemaat walaupun terkadang tidak terucapkan. Ya, ada jemaat-jemaat yang kadang-kadang maaf bicara saudara, kadang-kadang kita mempunyai persoalan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita satu jiwa, kita akan mengerti bagaimana jemaat itu dalam posisinya. Apakah dia dalam keadaan susah, duka, kita akan tahu karena kita memiliki satu jiwa. Ikut merasakan apa itu suka dan duka. Ya saudara, memang kalau kita masuk ke dalam dimensi satu jiwa ini perlu kepekaan saudara ya. Perlu kepekaan. Kalau jemaat mengerti bagaimana Ibu Gembala di tempat ini, ya walaupun Ibu Gembala tidak bicara, saya yakin dan saya percaya ketika jiwa kita terpaut dengan Ibu Gembala, kita akan tahu apa yang Gembala mau dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Ya, saudara, jangan pernah kita menunggu gembala katakan kamu harus melayani, tidak. Kita yang harus maju kepada gembala. Apa yang bisa kita berikan untuk pelayanan di tempat ini, saudara. Karena jujur saya terbentuk saudara ketika saya juga mengutarakan apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan. Saya orang baru dalam kekristenan saudara. Ya, kalau dibilang umur masih baru. Beda dengan saudara yang terkasih di tempat ini atau di rumah, dari mulai lahir ya kan diserahkan di gereja udah jadi orang Kristen. Sementara saya harus bergumul terus belajar mengenai kekristenan secara sendiri ya saudara, secara otodidak. Saya belajar terus ya. Ketika kita satu jiwa, apalagi jemaat ya, ketika kita satu jiwa, satu tubuh di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan mengerti setiap pribadi jemaat. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jangan pernah kita mengambil kekurangan dari teman kita, tapi apa yang lebih dari kita berikan. Ya, ketika teman kita atau jemaat kita atau saudara-saudara kita yang terkasih dalam Tuhan memiliki kekurangan, kita bangkitkan kekurangan itu dengan kelebihan kita. Amin saudara. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh kita menjadi individu yang mementingkan diri sendiri. Padahal di sini dikatakan harus sehati sepikir dalam satu jiwa. Tentunya berpusat dalam Kristus Yesus Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga adalah sehati sepikir dalam satu tujuan. Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Apa tujuan gereja? Apa visi misi gereja di tempat ini? Harus ada tujuan saudara dalam hidup. Harus punya target. Ya. Dalam pribadi kita harus punya target. Saya punya target dalam 1 tahun saya harus hatam Alkitab. Misalnya saudara. Atau dalam tahun ini saya mau melayani Tuhan, harus ada tujuan, harus ada target. Target pribadi. Kemudian target dalam berjemaat. Dalam tahun ini saya mau membantu pelayanan di gereja ini sebagai apapun kita saudara. Talenta-talenta yang Tuhan berikan tidak sama saudara. Dalam Alkitab dikatakan masing-masing ada talentanya. Tapi jangan lupa talenta itu jangan dipendam saudara ya, jangan disimpan karena itu nanti akan ditanya oleh sang pemberi talenta. Apa yang sudah kita berikan ketika kita bertalenta. Ada pemain musik, gali terus ya. Kalau perlu ya regenerasi ya sebagai pemain keyboard mungkin ya. Ketika kita sudah mungkin akan bekerja, paling tidak ada pengganti kita, pemain keyboard, pemain gitar, pemain bass, seperti itu ya saudara. Harus punya tujuan ya. Saudara yang terkasih, Yesus pernah berkata dalam Matius
28 ayat 19, saudara yang terkasih. Ini sudah dibahas kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, amanat agung ya. Matius 28 ayat 19, ini ayat sudah sangat terkenal sekali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini maunya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, kita harus keluar, kita harus menginjil. Ya, menginjil itu dalam 2 minggu lalu sudah dijelaskan ya. Kita ada juga orang yang terbeban dia ke pelosok-pelosok daerah, tapi saya secara pribadi bagaimana cara menginjil dalam kehidupan saya secara pribadi ketika saya berada di kantor, saya harus memperlihatkan sikap dan sifat Tuhan dalam kehidupan saya, menjaga kekudusan, ya. Itu adalah salah satu penginjilan juga, saudara ya. Ketika kita berada di dalam satu komunitas, kita jaga itu, saudara. Hindari orang-orang yang ada dalam komunitas itu supaya jangan jatuh dalam dosa. Itu salah satu penginjilan. Ya, kalau saya enggak usah gembor-gembor, wah saya orang Kristen, tapi kelakuan kita jauh dari firman Tuhan, itu sangat berbahaya. Lebih baik kita dalam keadaan diam, ya, tapi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih. Jadi ada 3 hal, saudara, di sini Rasul Paulus katakan sehati sepikir dalam satu kasih. Sehati sepikir dalam satu jiwa. Sehati sepikir dalam satu tujuan, saudara. Karena pada saat itu memang keadaan jemaat sedang dalam pencobaan yang Tuhan izinkan. Dalam perpecahan. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri, ya, melayani Tuhan tapi dengan hati yang dengki dan menimbulkan perselisihan. Karena ada kepentingan, ya, ada maksud palsu dalam melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam 1 Filipi ini ada satu ayat juga yang sangat fenomenal ya. Ini ayat yang ketika seorang mantan gubernur, bukan mantan gubernur ya, ya bekas gubernur lah ya. Bekas gubernur gak Ahok itu ya? Oh, gubernur DKI ya? Tapi kalah ya. Ya, ada satu ayat yang dia kutip, ini ayat yang luar biasa, ada dalam 1 Filipi juga ini. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ketika orang mendengar ayat ini bergetar hatinya, saudara. Bukan cuma orang Kristen, ya, orang di luar sana pun ketika kita bacakan ayat ini sangat bergetar. Ya, artinya orang itu memang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan siap membela kebenaran. Ya, karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang Rasul Paulus katakan pada jemaat Filipi, harus setia, taat ya. Memang tidak gampang, saudara, ketika kita berada dalam satu persoalan ya, dalam komunitas gereja, tidak gampang, saudara. Membangun satu tubuh di dalam Kristus itu cobaannya berat. Karena, saudara, iblis tidak akan senang. Nah, konsep ini juga kita bisa bawa dalam kehidupan rumah tangga, ya. Tadi saya sudah awali ketika saya berada di Samarinda, itu sebetulnya saya sekolah, saudara ya. 5 tahun itu saya sekolah bagaimana saya lebih mencintai istri saya lebih mencintai keluarga saya, ya. Makin jauh sebetulnya makin berbunga-bunga ketika bertemu, saudara ya. Puji Tuhan. Jadi kalau konsep sehati sepikir satu kasih dalam rumah tangga, ya. Sehati sepikir satu jiwa dalam rumah tangga. Sehati sepikir satu tujuan dalam kita berumah tangga, ya. Mau dibawa kemana rumah tangga kita, saudara? Pasti tujuan kita agar rumah tangga ini mau dibawa ke
keselamatan saudara ya. Tidak mungkin kita mau anak istri kita tidak berada dalam kekekalan surga ya. Kita mau anak kita juga tetap selamat. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan dan menerima mahkota kehidupan saudara. Itu tujuan. Ya, harus saling mengasihi. Suami dengan istri, istri dengan suami ya. Jangan lupa saudara ya, suami adalah imam. Sebagai apapun suami kita, dia adalah imam saudara ya. Jangan pernah istri mengambil alih tugas keimamatan dalam kehidupan berkeluarga. Ya, nggak boleh saudara ya, jangan ambil alih. Suami itu imam. Walaupun mungkin dia, ya dalam pandemik ini kan banyak saudara ya, ketika suami istri bekerja, tiba-tiba suaminya kena PHK. Istrinya yang bekerja, terjadi perselisihan. Karena istrinya kerja, ngurus anak juga, ngurus keuangan juga, suaminya nggak kerja. Akhirnya timbul perselisihan. Ingat saudara, istri harus mendukung suami di dalam doa, ya. Suami adalah imam. Itu penting saudara, jangan diambil alih. Dan suami juga harus menghargai istri dan mengasihi istri ya. Karena istri itu adalah belahan jiwa, ya. Sesuatu yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Saudara yang terkasih, kita juga bisa bawa ini dalam konsep berusaha, dalam konsep bekerja. Bayangkan kalau dalam satu perusahaan mereka memiliki sehati sepikir dalam satu kasih ya, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan, membawa usaha atau pekerjaan atau dalam satu instansi bagaimana memiliki tujuan agar boleh memiliki memenuhi target-target yang sudah dicanangkan oleh perusahaan atau dalam usaha kita. Makanya saudara yang terkasih banyak di dunia bisnis atau dunia entrepreneur itu motivator yang ada itu banyak mengutip-ngutip Alkitab saudara. Kita ini nggak perlu ngutip saudara, kita baca, pahami, lakukan. Kalau mereka ngutip dulu ya dengan hikmatnya sendiri. Tapi kalau ketika kita baca Alkitab, kita minta hikmat dari Roh Kudus. Lebih hebat lagi sebetulnya. Akan lebih mengena ketika kita aplikasikan dalam kehidupan berusaha, bekerja, terlebih dalam berjemaat. Kemudian saudara yang terkasih dalam 2 Filipi 3, dalam Filipi 2 ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah ini yang susah saudara ya, ketika kita berada di puncak karir kita atau di puncak pelayanan kita, kadang-kadang saudara yang terkasih kita suka pujian ya. Hati-hati saudara, kalau kita sudah dipuji-puji orang, artinya kita siap untuk jatuh saudara ya. Karena barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Saudara yang terkasih, jangan suka dipuji saudara, karena pujian itu adalah kesia-siaan. Sebaliknya kita harus merendahkan diri, menganggap orang lain itu lebih utama dari diri kita. Tidak mudah saudara, tidak mudah dilakukan, tapi Tuhan katakan harus mengutamakan orang lain. Ya, mengatakan orang lain lebih utama dari diri. Bayangkan Rasul Paulus katakan hal ini saudara. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus pelayanannya. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus adalah orang yang mengerti kitab-kitab para nabi. Ya, Rasul Paulus ini kalau boleh dibilang orang yang sangat cerdas, bahkan jenius pada saat itu. Bahkan dia katakan di sini, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Padahal beliau ini orang yang memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kitab-kitab para nabi. Tapi dia katakan harus mengutamakan orang lain dulu, ya.
Saudara yang terkasih, ini adalah kasih karunia yang Yesus berikan dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam kehidupan kita juga kita bisa lakukan, saudara. Memang untuk merendahkan diri itu tidak gampang, saudara ya. Ya, manusia itu selalu diganggu. Ya, bagaimana itu raja dusta itu katakan, kamu ini kan bos. Ya, kamu harus di atas, kamu harus meninggikan kepalamu di depan anak buahmu. Ya, saudara, hati-hati saudara. Ketika hal itu sudah terjadi, artinya siap-siap Tuhan akan merendahkan kehidupan kita. Ayat yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya bersyukur, berterima kasih ketika saya berada di Samarinda, saudara, gereja kami, gereja di pinggir sawah, ya, bangunannya kayu, lantainya memang sudah di keramik, tapi sebetulnya kayu, papan ya, baru di keramik. Tapi kami di sana Tuhan izinkan, walaupun kami dalam kekurangan, tapi kami bisa memberi, ya. Saya bersyukur, berterima kasih di dalam kekurangan kami di sana, kami bisa memberi pada saat pandemik. Kami memberi kepada hamba-hamba Tuhan tentunya dengan ukuran kami, ya. Karena jemaatnya tidak banyak, saudara. Jemaatnya sedikit, tapi kami memberi dalam kekurangan. Bahkan kami berusaha membeli ventilator pada saat itu. Ya, tabung oksigen dan ventilator untuk dipakai kepada jemaat yang kena COVID. Saudara, kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita butuh pada saat itu untuk membangun gereja. Karena gereja di Samarinda cuma tanah aja, itu pun belum lunas. Tapi kami memberi dengan kekurangan kami, saudara. Ini yang saat ini, ya, saya terus terang agak bergumul juga dalam kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini, gereja-gereja besar, saudara ya. Mudah-mudahan mereka dengar ini dan jangan marah juga kepada saya, karena apa yang saya katakan memang terjadi, saudara. Di luar negeri sana, di Amerika atau di Eropa, orang membangun gereja besar-besar. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka kesulitan untuk membiayai operasional gereja itu. Jemaatnya berkurang, operasionalnya nambah. Akhirnya gereja itu beralih fungsi menjadi masjid. Beralih fungsi menjadi entah apalah. Artinya semangat yang awal-awal itu untuk membangun kemuliaan Tuhan salah, saudara. Karena gereja yang benar adalah tubuh kita. Saudara yang terkasih ya. Di Indonesia juga gitu, orang membangun gereja besar-besar. Ya, enggak salah, saudara, tidak ada salahnya. Cuma hati-hati. Jangan sampai bangunan fisik ini tidak berguna pada saatnya nanti, saudara. Ketika gempa terjadi hancur, saudara ya. Tapi kalau bangunan rohani yang kita bangun, gereja yang ada dalam tubuh kita ini, kita bangun, ya, jemaat masing-masing membangun gereja dalam kehidupannya, maka akan kuat, saudara. Ya, bangunan di dunia ini akan punah, tapi iman akan teguh. Nah, banyak bangunan-bangunan gereja yang luar biasa megah. Sementara teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan di daerah, kasihan saudara, gerejanya masih pakai papan, lantainya masih lantai tanah, itu perlu dibantu, saudara ya. Puji Tuhan. Jadi janganlah kita mementingkan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Dalam di tempat kerja atau bermasyarakat, ya, bertetangga. Mungkin kita mulai belajar, saudara ya. Saya juga belajar untuk hal ini. Saudara yang terkasih, melayani Tuhan adalah suatu kewajiban bagi setiap kita, ya. Jadi melayani Tuhan itu bukan hanya tugas gembala atau tugas hamba Tuhan, tapi adalah tugas kita semua jemaat Tuhan. Sebagai pelayan apapun yang Tuhan izinkan, tetaplah rendah hati, menghargai sesama kita. Tuhan percayakan setiap pelayanan yang diberikan lewat talenta itu jangan disimpan, ya, tapi berikan untuk melayani Tuhan. Saling berbagi dalam kekurangan. Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin firman Tuhan tidak panjang pada pagi hari ini, tapi saya bersyukur, saudara ya, saya juga belajar ditegur oleh Tuhan agar memiliki kesehatian, ya, dalam satu jiwa, dalam satu kasih, dalam satu tujuan. Saya undang pemain musik, saya undang
Singer untuk kita akan mengakhiri khotbah kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, kita naikkan pujian yang berkata, seperti Yesus, itu saja yang kupinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Bangkit berdiri, puji Tuhan. Itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Lebih sungguh saudara seperti Yesus, seperti Yesus, amin. Seperti Yesus, benar ya Tuhan. Amin. Ya Yesus, ya Yesus, jalanku, amin, sampai ke surga. Saya seperti Yesus, saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Sekali lagi saya mau. Saya mau. Amin, amin. Seperti Yesus. Benar ya Tuhan, inilah pujian kami kepadamu ya Tuhan. Inilah pengakuan iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Saya mau seperti Yesus. Kami mau seperti Yesus ya Bapa, yang memiliki kasih Tuhan, yang memiliki jiwa Tuhan, yang memiliki satu tujuan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Satukan tubuh kami yang sudah terpecah-pecah ini Tuhan. Sebagai apapun kami Tuhan, denominasi gereja-gereja yang ada Tuhan, satukan kami dalam satu tubuh Kristus Yesus Tuhan. Sehingga orang boleh mengenal Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Ketika kami melayani Engkau Tuhan,
Kami mau melayani dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan, yang sudah mengambil rupa sebagai manusia Tuhan. Bahkan mati di atas kayu salib Tuhan, untuk saya dan saudara pada pagi hari ini Bapa. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan, meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah jemaat di tempat ini semakin dikuatkan Tuhan. Amin. Bahkan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Keluarga-keluarga di dalam Yesus dikuatkan di dalam Tuhan. Dalam berjemaat dikuatkan di dalam Tuhan. Dalam berusaha dikuatkan di dalam Tuhan. Sehingga kami mempunyai tujuan Tuhan. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Kami dibenarkan dan dimenangkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati sidang jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan gembala yang Tuhan percayakan Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Bahkan rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupannya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, sidang jemaat yang ada diberkati Tuhan. Bertambah-tambahlah hikmat jemaat di tempat ini Tuhan. Lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taat dan setia kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kekasih hati kami, belahan jiwa kami, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Haleluya, kita akan membawa korban persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan Tuhanku, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Bapa, Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, untuk pengumuman sepekan, pertama-tama ada jemaat yang baru pertama kali hadir.
Ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Semua jemaat yang setia, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman ibadah Youth ya. Ibadah Youth hari Jumat jam 7 malam. Namun sebelumnya hari Kamis. Hari Kamis ada latihan buat para pemuda Youth yang akan melayani di hari Jumat jam 7 malam. Kemudian hari Jumat kita ibadah Youth di tempat ini. Kalau Bapak Ibu punya saudara, punya keponakan, punya anak-anak kenalan, anak-anak muda, boleh ya. Hari Jumat di tempat ini jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu kita doa puasa jam 3 sore di Pastori. Dan hari Minggu kembali lagi kita ibadah di tempat ini di Pakato jam 7, ini jam 9. Oke, baik Bapak Ibu, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Dan untuk pengumuman tambahan belum ada ya? Ya belum ada. Mungkin nanti tunggu Kak Isra pulang dari Polewali, kita mungkin akan membicarakan untuk Natal. Ya. Dan hari ini juga Bapak Gerard sudah ke Poso ya. Bapak Ibu Saudara tadi pagi jam 7:30. 7:30. 7:30 pindah dinas, tapi kita percaya nanti balik lagi ke Makassar, amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, tiada pengumuman tambahan, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, Engkaulah kekasih hati kami, Engkaulah jiwa kami Bapa. Kami bersyukur saat ini Bapa, karena Engkau sudah hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Karena kami masih mempunyai kesempatan untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu yang Terima kudus. kasih, Tuhan. Kami boleh memuji dan besarkan Amin. nama-Mu Bapa. Haleluya. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan Haleluya. kebenaran. Haleluya. Bahkan kami sempat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami ini boleh mengutamakan Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari penerima tamu, WL, singers, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau bertambah-tambahkan hamba-Mu, akal
akal hikmat yang berasal dari sorgawi. Engkau pakai senantiasa secara luar biasa Bapa. Engkau memberkati keluarganya, pekerjaannya, kehidupan pribadinya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami rindu lebih jauh lagi bersyafaat kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat GBI Okumene, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati semuanya Bapa. Lewat pertolongan Tuhan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian jemaat-Mu Bapa. Kami teringat buat anak-anak kami. Kami merindukan generasi kami diselamatkan Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pegang anak-anak kami Tuhan. Berikan menghormati orang tua terlebih kepada Tuhan. Bahkan masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat buat anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami khususnya berdoa saat ini buat keluarga hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat ibu. Berikan akal hikmat dari sorgawi Bapa. Pakai dia secara luar biasa Tuhan. Terima kasih karena yakin dan percaya lewat ibu di tempat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati masa tuanya lebih dan lebih lagi Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra Bapa. Bahkan kedamaian, sukacita dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih, kami serahkan anak cucunya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati segala pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan mereka mendukung dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat semuanya tanpa kecuali. Bahkan yang tidak hadir saat ini Engkau lawati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Tuhan Bapak iman kami. Ketua BBD dan jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jikalau Tuhan memakai dia, kami yakin dan percaya Tuhan juga memperhatikan segala kehidupan rumah tangganya, keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu di mana saja berada. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu, gereja di mana saja aman Tuhan. Jauhkanlah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat penginjil-penginjil Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah utus mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bahkan Tuhan juga memperhatikan segala kehidupan rumah tangganya. Apapun yang diperlukan kami yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Presiden Tuhan. Kami yakin dan percaya jika Allah sudah memilih, kami yakin dan percaya Tuhan berikan hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah terendah hingga tertinggi bersama jajarannya. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami yakin dan percaya lewat ekonomi, keuangan, sosial, bahkan keamanan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamin semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena lewat COVID Corona kami sudah aman saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bebas. Kami berdoa juga buat kota Makassar tercinta ini Tuhan, di mana kami boleh bersosialisasi, kami boleh hidup di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat surgawi. Terima kasih Tuhan. Adakan hujan pertobatan bagi kota Makassar ini Tuhan. Engkau memberkati juga Bapak Gubernur berserta jajarannya. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya setiap doa kami Tuhan sudah sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita akan menerima berkat daripadanya. Haleluya.
terimalah berkat damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus yang tetap menyertai langkah perjalanan kita hari ini, besok, dan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengajar kita untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, untuk anak-anak muda yang punya kerinduan untuk melayani, kita tetap stay ya, tetap tinggal, karena setelah ibadah ini kita akan training ya, khusus apalagi yang untuk singers pemain musik. Tuhan, para pelayan Tuhan, ayo kita doa yuk. Ayo kita doa. Yang melayani, ayo cepat kita doa. Yang melayani hari ini, ayo kita doa. Yang melayani hari ini, ayo kita berdoa. Mari. Semua kita, ayo kita berdoa. Ayo. Satukan ibadah Tuhan kami, sehingga gereja di tempat ini